Cahaya terang membuat bahagia. Terang kemilau bahagia si kecil. Yesus memanggil para muridnya untuk diutusnya memberitakan Injil. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa pekan biasa kedua, Jumat tanggal 23 Januari 2026. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan semoga mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, sehingga menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Semoga diampuni salah dan dosanya dan diperkenankan berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Semoga kisah panggilan para murid, 12 orang yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasul, menjadi inspirasi dan peneguhan untuk kita semua, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dengan rendah hati mengakui bahwa kita bukanlah siapa-siapa, tetapi kita dipilih oleh Allah, kita dipakai oleh Allah untuk dekat dengannya dan dikasihinya. Dan para murid kemudian diutus oleh Yesus, diberi kuasa untuk mengusir setan, untuk melaksanakan tugas perutusan dari Yesus. Semoga kita juga percaya, beriman, yakin akan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita untuk melawan roh jahat, untuk melawan dosa,
untuk melawan kebinasaan maut dan beralih kepada hidup. Dan tentu saja kita sebagai murid-murid Tuhan, kita dikasihi oleh Allah dan kita diberikan tugas perutusan supaya kita senantiasa berani untuk memberitakan Injil. Dan semoga kita semua senantiasa ingat akan jati diri dan panggilan kita. Jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, dikasihi oleh Allah. Kita diberi kuasa dan kemudian kita diutus untuk memberitakan Injil. Dan semoga jati diri dan juga perutusan itu sungguh-sungguh kita wujudkan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak menyerah, tidak gentar, tidak berputus asa ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi sebaliknya semoga kita tetap yakin, berharap, berdoa mohon rahmat Tuhan, dan dengan tekun melaksanakan tugas panggilan kita untuk memberitakan Injil. Semoga kita tidak dikuasai oleh perasaan minder dan perasaan merasa bahwa tidak diberi bekal yang cukup oleh Allah, merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Memang kita tidak layak, dan kadang-kadang perasaan tidak layak itu menguasai dan mengungkung kita. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan sudah memilih kita, sudah memanggil kita untuk diberinya kuasa dan juga diutusnya untuk memberitakan Injil. Maka semoga seraya tekun berdoa mohon rahmat Tuhan, kita dengan konsisten, dengan sepenuh hati, dengan ketekunan mewartakan Injil. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.